Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lantas. Masih bersama saya Ibtu Yulistiana, dan hari ini dalam episode kali ini kami akan mengambil tema tentang fenomena kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polres Malang. Benarkah hanya faktor manusianya atau ada faktor-faktor lain yang berpotensi terjadinya kecelakaan? Dan untuk membahas hal tersebut, hari ini kami sudah mengundang dua orang narasumber kami yang luar biasa. Yang pertama ada Insinyur Hendy Bowoputro, STMT. Beliau adalah Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh Universitas Brawijaya Malang. Dan narasumber kami yang kedua ada Erik Reski Pratama. Dia adalah instruktur Defensive Riding Course Polres Malang, yang mana juga telah mendapatkan sertifikasi terkait dengan keahliannya atau skillnya. Namun sebelum kami mulai perbincangan, seperti biasa, saya sudah siapkan satu buah pantun untuk Sobat Lantas. Beli paku di rumah Pak Jamal, lewati makam bertemu Pak Giding. Jangan ngaku anak milenial kalau tidak paham safety riding. Baik, Sobat Lantas, langsung saja kami mulai perbincangan kami. Yang pertama ada Pak Hendy. Selamat siang Pak Hendy. Selamat siang. Baik, kabarnya Pak Hendy? Puji Tuhan, baik. Baik ya Pak ya. Masih sibuk ngajar nih Pak kayaknya? Sudah ujian. Oh sudah ujian. Ya. Dan ujiannya luring sudah. Oh luring ya Pak ya? Luring. Sudah mulai aktif kembali ya Pak Hendy. Terima kasih Pak Hendy sudah ada di tempat kami. Ini sebenarnya pertemuan kita kesekian ya Pak Hendy ya. Tapi untuk di podcast baru pertama kali. Pertama ini. Hebat. Oke, siap. Yang kedua tamu saya adalah Erik Reski. Halo Erik, selamat siang Erik. Bu, selamat siang. Sehat Erik? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya masih apa ini Erik? Kesibukan Erik? Saya masih kuliah dan juga saya masih ikut di DRC juga sebagai instruktur. Baik, untuk DRC aktivitasnya masih ini ya, masih rutin ya kegiatan? Ya, alhamdulillah rutin untuk pelatihannya di Kanjuruhan. Di Kanjuruhan. Jadi mungkin sobat lalu lintas yang pengen belajar bagaimana sih berkendara yang benar atau tentang safety maupun defensive ridingnya, teman-teman boleh ikut gabung bersama instruktur-instruktur kami dari DRC, termasuk salah satunya ada Erik di sana. Insya Allah rutin ya Erik ya? Rutin. Setiap hari Sabtu di Kanjuruhan. Baik, yang pertama kali mungkin saya ingin menyampaikan kepada kedua narasumber saya, sebagaimana data kami ya Pak dan juga Erik, data kami di wilayah hukum Polres Malang ini, kecelakaan lalu lintas kami ketika kami ANEF itu ada beberapa lokasi wilayah yang memang cukup tinggi jumlah kecelakaannya ya Pak ya. Yang kami sebutkan ini biar masyarakat juga tahu, biar mungkin lebih berhati-hati, itu ada di Singosari, Pakis Haji itu yang cukup tinggi ya Pak ya. Kemudian ada beberapa daerah lain seperti Lawang, Pakis, Karangploso dan juga Bulu Lawang dan juga Panjen ada seperti itu. Pak Hendy, sebagaimana kita ketahui bahwa ada sih beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ya Pak ya. Mungkin diantaranya ada manusianya, ada faktor jalan, juga ada faktor lingkungan mungkin. Pak Hendy, sebenarnya seberapa besar sih potensi kecelakaan lalu lintas ini bisa terjadi hanya faktor manusianya saja, ataukah ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi sehingga ketika ada faktor manusianya yang lalai atau lengah ditambah dengan faktor lain ini malah berpotensi terjadi kecelakaan? Oke. Jadi kalau kita bicara lalu lintas, kita bicara basicnya dulu aja. Jadi kalau berlalu lintas itu ada 3E. Yang pertama kita edukasi, ada education. Yang kedua engineering, dan yang ketiga adalah enforcement. Nah, jadi kenapa masyarakat perlu diedukasi? Supaya meningkatkan kemampuan berlalu lintas, meningkatkan pengetahuan terhadap undang-undang, peraturan, dan cara berlalu lintas yang baik dan benar. Seperti tadi yang disampaikan Mas Erik tadi, ada safety riding, ada defensive riding, ya kan tadi. Betul. Nah itu kalau masyarakat bisa menguasai itu, paling tidak sudah ada
bekal untuk berlalu lintas yang bisa selamat. Saya masih bilang bisa itu karena apa? Ada faktor lain. Oke, Pak. Jadi yang namanya jalan ini juga sudah dikategorikan sebenarnya. Jadi dari engineering itu kita bisa lihat bahwa jalan ini ada namanya jalan arteri, kolektor, dan lokal. Nah, seharusnya yang namanya jalan arteri ini itu adalah jalan yang diperuntukkan untuk menghubungkan tempat-tempat yang jauh, seperti ibu kota provinsi dengan kota-kota ibu kota provinsi dan ibu kota provinsi, dan juga kota yang ada di ibu kota provinsi itu. Kota yang ada di provinsi itu. Oke. Seperti kalau dari Malang ke Surabaya, itu jalan yang menghubungkan itu adalah jalan arteri, dan di situ memang kecepatannya didesain untuk tinggi. Nah, karena didesain tinggi, seharusnya desain yang lain juga sama, yaitu akses dibatasi. Jadi akses itu maksudnya apa? Jalan yang masuk dari pemukiman, dari pinggir-pinggir itu ke jalan tersebut, dan juga U-turn. U-turn. Nah, pada kenyataannya itu tidak ada pembatasan yang baik. Untuk wilayah kita ya Pak ya, kita bicara wilayah Malang ya Pak. Jadi kalau di mana saja? Di Indonesia, makanya kan di kalangan masyarakat transportasi itu ada guyonan. Jadi kalau di Indonesia ini ada suatu hierarki jalan lagi, yaitu arteri lokal. Arteri lokal. Jadi kalau arteri kan tadi arteri, kolektor, lokal. Nah, kalau arteri itu sangat dibatasi aksesnya. Kalau kolektor itu dibatasi secukupnya, karena dia untuk menghubungkan antar kota, misalnya Malang dengan Pasuruan, yang tidak terakses dengan ke Surabayanya misalnya ya. Itu. Nah, itu kalau lokal itu memang jalan akses dibebaskan, karena memang langsung mengakses ke tata guna lahan yang ada. Nah, sehingga jadi guyonan arteri lokal. Jadi katanya arteri tapi rasanya rasa lokal. Jadi seperti itu akhirnya jadi. Nah, sehingga apa? Orang mengakses dengan mudahnya, dan ya tadi jadi kalau kita lihat data kecelakaan, ada interaksi antara manusia, kendaraan, dan lingkungan, jalan lingkungan ya, yang menyebabkan kecelakaan itu ada 24% di situ interaksi. 24%. Iya. Jadi selain sudah tahu jalannya ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Kenapa tidak sesuai? Seharusnya yang namanya jalan arteri itu untuk mengakses arteri itu ada masuk jalan kolektor dulu, atau paling tidak ada lajur lambat terus masuk jalur cepat. Jalur lambat masuk jalur cepat. Contoh yang mudahnya mungkin kalau kita ke Jalan Jagung Suprapto, depannya Polresta Malang. Ya. Itu kan yang sebelah kiri ada jalan yang dibatasi dengan median itu ya. Nah, itu diperuntukkan sebenarnya untuk akses ke tata guna lahan yang di situ, ada sekolah, ada kantor, ada apa. Dulunya seperti itu. Itu untuk lajur lambatnya. Lajur cepatnya, tapi sekarang lajur lambatnya dibuat parkir dan sebagainya. Nah, itu untuk akses, supaya yang tengah ini langsung menerus dari kota sampai ke Blimbing sana harusnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, dengan kondisi jalan yang tidak sesuai itu, masyarakat juga dengan pengetahuan yang kurang hati-hati. Jadi dari gang masuk ke jalan arteri, misalnya di Pakisaji itu aja. Itu termasuk arteri antar kota, dari Malang menuju ke Panjen ya. Itu keluar dengan kadang-kadang tidak toleh-toleh. Langsung belok kiri, padahal kecepatan situ tinggi. Sehingga ya memang seharusnya juga ada di situ rambu atau marka yield sign atau segitiga prioritas. Seharusnya dengan adanya itu orang akan tahu bahwa dia dari jalan minor mau menuju mayor. Harus hati-hati, harus toleh-toleh dulu. Tengok kiri, tengok kanan. Baru masuk. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi potensinya sangat besar sekali kalau yang seperti ini memang. Dengan kondisi edukasi yang kurang tadi itu, ya, dan juga kondisi engineering yang memang tidak sesuai tadi. Memang kalau menurut Profesor Agus Taufik Mulyono, jalan di Indonesia tidak ada yang layak fungsi, padahal pemerintah sudah menggalakkan layak fungsi jalan itu kan. Apa tujuannya layak fungsi jalan? Layak fungsi jalan tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan itu sendiri. Sebab kalau jalan itu layak
atau laik gitu ya, laik fungsi, itu maka dia akan yang pertama adalah self-explaining. Jadi jalan itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Contohnya seperti apa, Pak? Jadi misalnya kayak jalan ada mata kucingnya. Oke. Kalau malam dengan sinar dia tahu oh ikan belok. Oke. Terus dengan diberi rambu yang chevron itu atau marka chevron itu bisa tahu oh ini belok kanan, ini belok kiri. Itu self-explaining. Yang kedua self-enforcing. Jadi dengan marka yang jelas dan sebagainya orang akan mengetahui, loh saya ini pas berada di berada di tempat yang tidak seharusnya. Contoh, seperti kalau kita berada di rute aman sekolah, RAS. Ya itu kan ada di dekat trotoar itu ada marka kuning yang seperti bintang yang seperti zigzag gitu ya. Zigzag, iya Pak. Nah orang akan mengemudi bila mengetahui oh ini saya kenapa gini ya, pasti akan ada rasa sesuatu yang dia akan, oh saya akan dekat-dekat pinggir gitu. Jadi menjauhi trotoar untuk menyelamatkan pejalan kaki yang di trotoar. Salah satu-satunya gitu. Sama seperti chevron, pengarah lajur. Kalau kita kan chevron itu yang garis-garis itu, garis-garis marka yang rapat itu untuk mengarahkan kita ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah kalau kita melindas itu, memang bisa kita lindas kan. Tapi pas kita menyetir kita punya rasa nggak nyaman gitu. Tapi kalau itu ada, tapi kalau itu tidak ada, orang akan nanya, oh ini jalan saya, di mana saja bisa lewat. Itu yang self enforcing tadi atau self enforcement. Yang ketiga adalah jalan yang memaafkan atau bahasa Inggrisnya itu jadi lupa saya. Forgiving road itu. Kok jadi lupa saya nih. Jadi gini, kita dalam mengatur di jalan itu, misalnya kita memberikan sesuatu tanda atau batas di jalan itu, tidak boleh batas itu yang untuk bisa mencelakai. Pakai barrier misalnya? Misalnya barrier kan yang bagus seperti yang water barrier itu dari plastik. Tapi kadang-kadang dengan tidak sengaja kita menempatkan dari besi misalnya. Nah saat itu ditabrak, apa yang terjadi? Besi itu bisa menusuk, gitu. Membahayakan. Nah itu juga yang namanya guardrail untuk membantu kita supaya kendaraan yang lepas kontrol itu apabila keluar dari jalur atau lajur yang jalan yang ada itu tidak sampai masuk ke jurang misalnya. Tapi kalau salah masang posisinya sambungan itu bisa malah guardrail itu menusuk. Malah berbahaya sebenarnya. Iya. Oh, sorry, forgiving road. Iya. Itu forgiving road namanya. Jalan yang memaafkan. Jadi kalaupun dia nabrak guardrail itu masih aman. Bukan nabrak guardrail tambah celaka. Mungkin sering kelihatan guardrail yang menusuk mobil dari depan sampai belakang gitu ya. Iya, Pak. Nah itu karena salah masangnya. Jadi kalau masangnya begini, arahnya kendaraan seperti ini, dia kalau pas bukanya gini, aman. Tapi kalau masangnya gini, begitu ditabrak gini, ini buka, ini langsung nabrak. Nah, nabrak nancep. Berarti semua tergantung pemasangannya. Nah itu tadi engineering tadi itu juga. Itu termasuk untuk jalan yang berkeselamatan itu tadi. Jadi adanya jalan berkeselamatan itu adalah self-explaining, self-enforcing, dan forgiving road tadi itu. Jalan yang bisa memaafkan. Jadi kalau kita ngantuk dan sebagainya keluar jalur, itu masih bisa selamat. Meskipun tetap ada luka, karena memang kita kan tidak lepas kontrol gitu istilahnya. Baik. Jadi memang kecelakaan yang terjadi itu jangan sampai mengakibatkan fatalitas, tapi tentunya ada beberapa komponen ini yang sama-sama saling terkait ya Pak ya, dari manusianya, dari jalannya juga seperti itu ya Pak ya. Sama, meskipun kita juga sudah mendesain nih, misalnya ya, kita mendesain dengan cukup baik. Contoh, terus perilaku manusia. Nah, kembali lagi perilaku manusia juga penting. Contoh seperti anak musisi terkenal itu yang nabrak median jalan, padahal media tinggi itu.
medianya sudah dari beton kan di jalan tol itu, dari beton tinggi itu tingginya 120-130 cm sekitar segitu atau 150 ya mungkin ya, tinggi itu untuk loncatnya susah. Tapi kalau dengan kecepatan tinggi dia sampai terbang mobilnya, apa boleh buat, itu akan kena yang lain. Oke, baik. Jadi memang kalau dikatakan tadi jalan yang seperti kita ini sangat potensi Ya. Hampir di seluruh Indonesia seperti itu ya, Pak? Nah iya, jadi Baik. bagaimana itunya? Ya tadi itu kita meningkatkan edukasi ini sama engineering apa ya, kita bisa lakukan apa di situ, kita lakukan. Betul. Jadi memang banyak sekali kecelakaan yang terjadi. Saya pernah baca mungkin 60 sekian sampai 70% faktor manusia yang paling dominan, betul ya, Pak ya? lebih. Tentunya memang harus adanya edukasi yang benar gitu ya, Pak ya. Sekarang saya ke Erik dulu. Erik, mungkin orang sering dengar ya safety riding gitu ya, tapi mungkin defensifnya kurang lah. Mungkin bisa dijelasin safety riding lebih kemana, defensif itu seperti apa? Kalau safety riding itu lebih ke preventif ketika berkendaranya, Bu, dan juga lebih ke perangkat-perangkat saat dia mengendarainya. Oke, Ya, sebelum berkendara dia harus menyiapkan apa dulu, betul, seperti itu ya? seperti menyiapkan safety gear-nya, kendaraannya. Oke. Itu bisa dibilang dengan safety riding. Nah, sedangkan kalau defensive riding itu perilaku kita saat kita berkendara, yang bisa menyebabkan kita itu terhindar dari bahaya yang disebabkan orang lain. Biasa kita menyalahkan ketika kita bersenggolan, intinya bersenggolan atau tertabrak oleh orang lain gitu, kita bisa menyalahkan orang tersebut. Padahal kembali lagi ke diri kita ini sudah benar dalam berkendara apa tidak, itu defensive riding. Jadi lebih pada upaya bagaimana sih kita kalah seperti itu ya, Rick ya? Mengantisipasi dan sabar lah, intinya lebih sabar, mengalah. Mungkin bisa dikasih contoh sedikit, Erik, perilaku seperti apa sih gitu? Misalkan ini nih, kadang kita mau nyalip gitu kan ya, perilaku kita menyalip tuh kadang nggak lupa lihat spionnya dulu, entah lupa atau mengabaikan spion, nah asal-asal ngambil aja seperti itu. Dan beberapa kasus kecelakaan yang terjadi, Pak Hendy, itu roda 2 misalkan mau nyalip nih, ternyata nggak nutut depannya, akhirnya kena kendaraan yang disalipnya dia, akhirnya masuk ke kolong dan lain sebagainya, akhirnya meninggalkan sampai meninggal dunia seperti itu. Mungkin bisa dikasih contoh, Erik, harusnya seperti apa sih gitu? Saya ke faktor kecelakaannya dulu, Bu. Oke. Nyambung ke bapaknya itu tadi betul juga, kurang lebih seperti itu. Tapi pada lengkapnya itu faktor kecelakaan itu ada 3. Pertama ya lingkungan tadi, kondisi jalannya. Kan kita tidak bisa mengetahui semua lah kondisi jalanannya dan keliling-kelilingnya, lingkungan seperti hujan kan bisa mengganggu pandangan. Tuh, jalannya licin itu bisa menyebabkan kita kecelakaan juga, Bu. Dan juga yang kedua itu kendaraannya. Banyak yang menganggap kendaraan saya ini aman aja pada saat kita mengendarai, padahal kita tidak tahu kondisi kendaraan kita ini mungkin ada kerusakan pada kendaraannya, pecah ban semisal. Tidak dicek dulu ya. Betul. Tidak ada pengecekan pada kendaraannya, remnya tidak berfungsi. Ketika ingin mendahului kendaraan di depan, ternyata sepeda motornya tidak mampu ini kan. Tahu-tahu di depan ada kendaraan lain. Kan lebih bahaya juga. Lebih baik sebelum kita berkendara itu kita melihat dulu kondisi kendaraan kita itu. Banyak yang menyepelekan hal seperti itu. Dan juga yang paling penting itu faktor manusianya. Karena banyak yang menganggap dirinya itu sudah pandai mengendarai kendaraan. Padahal kita berkendara di jalan raya sendiri, bukan cuma kita saja itu, Bu, masih banyak pengendara yang lain. Seperti etika kita gimana ketika berkendara, menguasai kendaraannya seperti apa. Kan banyak yang menganggap biasa aja gitu loh intinya, Bu. Padahal itu sangat penting ketika kita ingin berkendara di jalan umum. Contohnya seperti jalan Singosari Lawang, itu kan jalanannya lurus saja ya. Lurus saja, dan juga kondisi kendaraannya itu bisa dibilang lumayan banyak dan juga kendaraannya besar-besar. Itu menganggap ini aman, padahal dari kondisi dirinya sendiri dia tidak pandai untuk mengendarainya itu, Bu. Nah, ketika ingin mendahului kendaraan yang di depan tanpa menyadari kanan saya aman, kanan kiri saya aman, belakang saya aman, tahu-tahu tinggal nyalip kendaraan yang di depan, padahal kita tidak tahu kondisi yang berada di sebelah kanan dan kiri kita. Kita hanya mengandalkan spion, ya kan, Bu ya, mengandalkan spion, padahal spion itu hanya melihat ke belakang, dan juga sampingnya kurang terlihat.
Itu yang dinamakan blind spot. Oke. Banyak orang menyepelekan hal-hal yang seperti itu. Iya sih, mungkin seperti roda 4 atau lebih gitu ya. Itu kan mereka punya titik blind spot ya. Betul. Nah, ketika ada roda 2 yang kecil mau nyalip, mereka juga nggak tahu ya Pak. Ya kan nggak tahu kalau mau disalip gitu. Karena mereka pas mau belok aja, nah mereka juga nggak lihat. Karena Betul. kita lebih menyalahkan, banyak sekali yang menyalahkan kendaraan yang besar gitu. Nah, Betul. ini memang harus dipahami oleh pengendara kan seperti itu ya. Saya mengambil contoh ini Erik kayak di Singosari menuju ke arah Pasuruan itu kan jalannya lurus lempeng ya, tapi kan agak cenderung ada yang menurun, kemudian naik gitu ya. Kami beberapa kali perhatikan ke sana, di situ juga kecepatan lumayan juga ya di sana ya kan, kendaraan besar juga, kecil juga, mix traffic lah ya Pak ya di sana kan campur gitu lah. Itu berpotensi kecelakaan kan itu. Nah, memang betul Singosari merupakan salah satu wilayah yang cukup tinggi kecelakaannya dibanding kecamatan yang lain seperti itu. Perilaku yang seperti apa sih Erik biasanya kalau kita ketemu jalanan lurus lempeng, enak lah bayangin kita itu gitu loh. Sedangkan kan kanan kiri juga ada persimpangan, ada keluar masuk jalan gitu. Biasanya sih perilaku yang seperti apa sih yang biasanya bikin kita lengah akhirnya kecelakaan? Biasanya itu kembali ke diri kita, Bu. Bagaimana cara kita mengendarai, dalam artian etika kita ini saat berkendara bagus apa enggak. Biasa ketika jalanan lurus ini menganggap jalanan itu aman. Betul. Dan juga bisa dibilang untuk menambah kecepatan lah, intinya seperti itu. Padahal kita tidak tahu kondisi seperti ada U-turn putar balik, atau ada orang yang muter balik kan, terus kita kurang bisa menguasai kendaraannya, atau kita tertabrak kan, biasa seperti itu Bu. Saya lihat itu biasanya orang kecelakaan saat orang putar balik, atau kendaraan dari lain itu ngerobot aja. Nah itu lebih baik untuk apa sih terburu-buru pada saat berkendara? Selagi kita masih bisa berkendara yang lebih aman, nyaman, ngapain kita terburu-buru, tergesa-gesa gitu Bu. Biasa orang menyepelekan kecepatannya itu. Iya. Kadang memang kalau kondisi jalan enak, sepi, memang ada keinginan pengen kencang kan Pak, kendaraan begitu ya Pak Indi ya. Biasa ketika sudah kencang saat berkendara kan, sudah mepet sama kendaraan di depan, itu dia kaget. Kaget tahu-tahu tertabrak sama yang kendaraan yang di depannya itu. Ya, itu bisa dibilang pandangannya itu sangat kurang karena dia hanya melihat titik yang cuma dekat saja gitu, padahal di depan itu masih banyak kendaraan-kendaraannya itu. Berarti kita harus waspada ya, waspada meskipun kelihatan jalannya lurus lempeng, tetap aja harus waspada kan gitu. Betul. Baik. Dan biasanya sih di persimpangan gitu ketika keluar masuk kendaraan yang dari arah jalan utama biasanya kan mereka nggak tahu. Apalagi yang memang jarang melintasi jalan situ, biasanya kan nggak tahu ada keluar masuk kendaraan. Betul. Akhirnya tertabrak dari situ seperti itu. Pak Hendy, kalau melihat dari faktor jalan dan lain sebagainya, apakah potensi terjadi kecelakaan itu juga bisa dilihat dari persimpangan atau memang itu sebenarnya nggak ngaruh sih sebenarnya kalau memang selama keselamatan jalan tadi yang Bapak sampaikan tadi? Ya bisa, makanya simpang-simpang itu harusnya kan diatur dengan semestinya, sehingga pergerakan itu yang belok kiri itu jelas, yang belok kanan ngambil lajur mana, yang lurus harus ngambil lajur mana, lalu prioritasnya mana. Jadi jalan yang hierarkinya sama itu harusnya adanya namanya four way stop. Jadi 4 jalan itu harus stop dulu sebelum masuk ke simpangnya. Kalau tanpa pengaturan lalu lintas ya. Lalu kalau yang dua jalan yang tidak sama hierarkinya itu adalah dengan two way stop, yang mana jalan minor kalau mau masuk jalan mayor itu harus memperhatikan adanya gap atau lag acceptance, jadi adanya ruang yang cukup untuk dia masuk gitu. Itu harus ada seperti itu, tapi yang ada kan nggak seperti itu gitu loh. Apalagi kalau dengan mixed traffic tadi itu bahayanya adalah seperti ini tadi yang disebutkan blind spot tadi kan. Di samping juga kelakuan dari pengendara roda 2 kita itu, karena mereka tidak pernah mengendarai roda 4, sehingga roda 4 atau lebih, sehingga apa? Mereka tidak tahu haluan. Iya. Itu yang bahaya. Kadang-kadang apa? Ada kendaraan besar mau belok kiri, ngelihat kirinya kosong, diambil kirinya. Iya. Padahal itu juga blind spot bagi kendaraan itu. Dia masuk, dipikir aman, dimasuk ya. Itu sering, saya pun sering mau belok kiri. Betul. Kita sudah mepet lagi tambah. Iya. Mereka masuk di bahu jalan, dari sebelah bahu kiri jalan. Terus bagaimana? Dan lagi karena sepeda motor itu kencang, jadi dia belok kiri gini,
tidak bakal bisa ngiri lagi. Habis ngiri dia nganan. Nutup kendaraan depannya nutup haluan lurusnya malah juga. Kalau memang belok kiri kan karena kecepatan tinggi, jadi kalau dia tekuk lagi kiri, gelundung. Jadi harus kiri langsung dibalik no kanan gini kan? Iya Pak. Kayak Valentino Rossi gitu. Nyelip kan. Nah itu, jadi seperti itu nabrak itu. Dan memang sebenarnya kan nyelip dari kiri juga nggak boleh juga kan Pak ini. Itu yang terjadi, nyelip dari kiri. Kanan pun sama, kita mau belok kanan, diambil kanan kita. Iya sama itu. Itu banyak terjadi. Itu dari tadi itu yang hal itu, sehingga kalau kita lihat persimpangan itu potensi sekali dengan itu, seperti itu yang dari mixed traffic tadi. Ya. Nah, sehingga sebenarnya simpang itu harus tadi itu bisa self-explaining dan self-enforcing. Baik. Memang kami temukan juga ada persimpangan yang tidak bersinyal gitu kan, karena memang kampung ya Pak ya, banyak kampung ya, masuk kampung jadi tidak bersinyal, kadang-kadang juga dari jalur utama itu tidak terlihat Pak, karena sudah tertutup bangunan dan sebagainya seperti itu. Mungkin apa ya yang bisa dilakukan saat ini Pak untuk menghindari terjadinya laka lah paling tidak, karena sudah kondisinya kan sudah seperti ini nih persimpangan kita. Ya memang itu makanya pemerintah mengeluarkan audit keselamatan jalan tadi itu. Jadi jalan-jalan yang memang rawan kecelakaan kita audit apa penyebabnya. Itu nanti banyak komponen yang di situ. Apa komponen marka, apa komponen perkerasannya, apakah jarak pandangnya, apakah ada sesuatu yang menghalangi, apakah ada kondisi lingkungan yang mengganggu di situ. Misalnya ada pasar atau ada orang jualan satu aja itu mungkin bisa, nggak usah susah-susah. Simpang ya ujungnya kadang-kadang ada tambal ban. Ya kan? Itu ya karena mereka pikir di ujung itu akan terlihat orang sehingga ada usaha itu gitu loh. Nah tapi itu mengganggu, tahu-tahu orang berhenti gitu loh. Tahu-tahu berhenti ya, jadi bisa terjadi kecelakaan. Ataupun orang yang dari tambal ban keluar tanpa tolak-toleh, pada persimpangan itu ada banyak pergerakan, keluar brek gitu. Atau mengganggu dan sebagainya. Jadi itu, jadi banyak yang nanti parameter yang bisa dilihat dari audit keselamatan jalan itu, apa yang menyebabkan itu. Erik, biasanya perilaku berkendara yang bagaimana sih? Contohnya di persimpangan aja deh, yang bisa bikin kita celaka gitu. Kecelakaan biasanya perilakunya seperti apa? Karena mungkin mereka menganggap kanan kirinya nggak ada trouble gitu kan, atau mungkin karena jarak pandangnya terbatas, seperti apa biasanya? Jadi kalau di persimpangan itu banyak yang menyepelekan jarak pandangannya juga Bu. Dalam artian kan ada yang di persimpangan belok kiri jalan terus. Nah, belok kiri jalan terus, dan juga pada saat di lampu merah contohnya Bu ya. Banyak juga yang parkir, yang stop di bagian kiri jalan, yang tempatnya orang untuk berbelok ke kiri. Dan juga pada saat persimpangan belok kiri jalan terus itu kita tidak tahu kondisi yang di bagian persimpangannya itu Bu, seperti tertutup atau seperti apa. Kan banyak orang mengalihkan pandangannya lihat kanan kiri tanpa lihat arah tujuannya. Itu yang lebih bahaya juga. Dan juga ketika contohnya di Simpang 4 juga, di persimpangan seperti yang Ibu bilang, banyak yang persimpangan di desa-desa yang kecil-kecil. Dan juga banyak yang ketika kita ingin lurus ke depan, ada yang keluar masuk, kita tidak bisa mengantisipasinya itu Bu. Dan juga menyepelekan kecepatan kendaraannya. Kecepatan berkendaraannya ketika berada di simpangan. Itu yang sangat berbahaya. Terus yang bisa kita lakukan, bisa kita antisipasi, misalkan kita lagi jalan lurus gitu, tiba-tiba dari persimpangan keluar gitu aja. Kadang-kadang kan mereka tuh juga nggak lihat-lihat, kita jalannya lurus ya Pak ya, keluar dari persimpangan selonong aja gitu kan. Mendadak begitu, apa yang bisa kita lakukan Erik? Kalau kita tabrak, ya celaka lah orang itu kan. Kita menghindar, kita juga yang jatuh. Terus kita harus bagaimana? Yang bisa kita lakukan? Ketika kita paham ada persimpangan seperti itu Bu, paling tidak kita bisa menurunkan ego kita. Menurunkan ego kita dalam kecepatan yang lebih rendah, lebih pelan. Karena kita tahu, karena di situ biasa keluar masuk kendaraan, dan juga mungkin keahliannya yang orang keluar masuk dari persimpangan itu tidak begitu lihai. Lebih baik kita lebih mengalah. Karena keselamatan itu dimulai dari diri kita sendiri juga. Itu mungkin bagi yang tahu udah biasa lewat jalan situ, ada persimpangan di sini di situ kan. Bagi yang nggak pernah lewat situ misalkan Erik,
kita ini kan jalannya juga jalan provinsi, jalan nasional ya gitu kan, lalu lintasnya juga cukup padat gitu. Mereka nggak tahu nih ada persimpangan gitu, tiba-tiba ada yang nyelonong keluar masuk seperti itu. Kita karena kita kurangnya wawasan kita juga kan, nggak tahu juga, saya nggak pernah lewat jalan ini kok gitu kan, tiba-tiba keluar masuk kendaraan atau tiba-tiba keluar aja dari persimpangan mendadak nih gitu. Yang bisa kita lakukan supaya kita nggak celaka-celaka amat lah gitu, gimana Rik? Yang pertama seperti saya bilang, jarak pandangan itu ketika pandangan kita luas kita tahu kondisi di depan. Oke. Nah yang kedua, ketika ada kendaraan yang keluar jangan panik. Kita bisa mengendalikan kendaraan kita. Ketika kita panik untuk melakukan pengereman saja kita gugup. Tahu-tahu panik kita ngerem. Ini untuk kendaraan roda 2 Bu ya. Oke. Kendaraan keluar, tahu-tahu kita dari jauh, kita tidak tahu kalau ada kendaraan, kita ngerem mendadak. Ngerem mendadak, ban depan gripnya lengket ke aspal, tahu-tahu kita tergelincir. Itu lebih bahaya. Lebih baik ketika ada yang kendaraan dari luar, dari dalam masuk, dari dalam keluar, itu lebih baik kita jangan panik dan melakukan perlambatan pada kendaraan. Biasanya yang panik itu kan karena kita memang kurang skill sih ya. Ya kan? Kalau kita memang biasanya udah punya skill tuh, kita bisa, oh saya tahu cara menghadapinya kan, seperti itu kan, begitu kan. Bagi yang ini nih kadang-kadang saya lihat miris juga itu anak-anak sekolah dengan kecepatan tinggi gitu kan. Ini anak itu ngerti nggak sih tiba-tiba mereka harus ngerem, harus bagaimana gitu kan. Nah ini kan anak-anak nggak paham gitu. Betul. Itu gimana ya Bu, kalau untuk ngatasin yang anak-anak zaman sekarang ya, dia tuh hobinya bisa dibilang, betul lah, hobinya balapan, tapi tempatnya yang salah. Dan juga dia bisa menyalurkan hobinya itu ke jalanan itu Bu. Karena tidak ada, banyak yang bilang hashtag Malang butuh tempat latihan balap, hanya ada yang bilang kayak gitu. Padahal ada ya? Ada Bu, saya pernah dapat itu. Malang butuh tempat sirkuit, ya ada juga. Padahal dalam lingkup luas itu Malang itu punya sirkuit, cuma dalam kondisinya yang jauh. Itu menjadikan alasan mereka ketika mereka balapan liar seperti itu Bu. Kendalanya di jaraknya yang jauh dibilang. Saya dapatin teman-teman juga, saya ajak, ayo latihan. Alasannya jalannya jauh, jadi mereka itu meluapkan hobinya itu di jalanan seperti itu Bu. Padahal dia sendiri dalam berkendara tidak bisa dibilang ahli. Iya, betul. Ya Bu ya. Tidak bisa dibilang ahli. Karena apa? Dia menganggap naik sepeda motor itu tinggal gas sama rem doang. Padahal di sisi lain berkendara itu ada yang dibilang bagaimana sih cara putar balik yang baik dan benar, cara pengereman yang benar itu seperti apa. Dan rata-rata nggak paham ya ngerem yang benar, penggunaan rem kanan kiri bagaimana. Betul. Berapa persennya kan mereka nggak tahu kan, begitu ya. Baik. Hanya menyepelekan. Erik, coba bisa disampaikan nggak ke pemirsa, ke teman-teman di luar sana, apa sih yang nggak boleh kita lakukan pada saat berkendara? Setidaknya untuk mengurangi potensi kecelakaan, bahkan sampai mengakibatkan fatalitas. Aslinya banyak faktor Bu yang tidak boleh kita lakukan saat kita berkendara. Contoh, kita tidak menggunakan helm itu pun aslinya tidak boleh berkendara Bu. Dan juga menggunakan safety gear yang lain. Helm itu yang paling penting, yang pertama. Terus yang kedua, kondisi badan kita. Seperti kesehatan kita, apabila kita kurang enak badan, itu lebih baik jangan berkendara. Itu sangat berbahaya, mengganggu konsentrasi kita Bu. Nah seperti itu yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita berkendara. Dan juga ketika kita sedang berkendara Bu ya, banyak hal kejadian, contohnya seperti kecelakaan. Kecelakaan contohnya seperti menghindari jalan rusak, jalan berlubang. Itu kan banyak kita lihat kecelakaan yang seperti itu. Nah itu aslinya lebih bahaya lagi ketika kita menghindari lubang tersebut, contohnya bermanuver, tapi kita tidak bisa menguasai kendaraan kita. Di situ banyak faktor. Ketika kita ingin menghindari lubang tersebut, kita tertabrak dari belakang itu Bu ya, contohnya ya. Itu lebih baik kita tetap di jalur kita dan kita tetap pelan-pelan. Ketika ada obstacle atau bahaya, kita menurunkan kecepatan berkendara. Dan juga apabila ingin bermanuver, jangan asal bermanuver atau berpindah arah, itu tidak boleh. Jadi kita pastikan memang di bagian kanan, ketika kita ingin berbelok ke kanan, bermanuver ke kanan, kita pastikan dulu sebelah kanan kita aman atau tidak. Kalau semisal dari spion aman, belum tentu di bagian kanan kita itu aman Bu. Itu ada yang namanya, seperti saya sebut tadi, blind spot. Jadi untuk mengatasinya, ketika spion kita di belakang, arah ke belakang aman, tapi kanan kita tidak tahu, lebih baik kita menoleh. Ketika sudah aman, baru kita bermanuver atau berpindah arah.
Kadang-kadang kan pengendara itu ketika ketemu dengan jalan rusak itu spontan dia kan, Betul. gitu. Refleks aja dia menghindar gitu, tanpa melihat sisi kanan kiri bahkan belakangnya, dan Iya. itu juga potensi terjadi kecelakaan ya kan. Iya Bu. Dari arah belakang kita nggak tahu kendaraan ternyata sudah di kanan kita, nah kan tertabrak seperti itu. Betul, karena kita tidak tahu kondisi yang di sebelah kanan kiri. Karena sebenarnya kan hadapnya cuma ke belakang saja Bu. Oke. Nah di depan tuh ada blind spot, kanan kiri Agak ada kanan blind kirinya spot. juga Ya. kita nggak lihat gitu ya. Jadi misalkan kita ketemu jalan rusak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ya udah terima aja itu, lewati aja tuh bagaimana, Rik? Pasti apabila pandangan kita baik Bu ya, pandangan kita jauh ke depan, tidak pendek, kita pasti mengetahui di situ tuh ada lubang. Apabila sudah melihat lubang, lebih baik kita memperlambat kendaraan. Jangan asal bermanuver dan juga jangan tunggu dekat baru melakukan pengereman. Belum tentu pada saat kita mengerem kendaraan kita berhenti atau lambat gitu nah. Jadi lebih baik kita memperlambat dulu kendaraan kita apabila sudah melihat jalan yang rusak. Jangan melakukan segalanya itu secara dadakan, lebih bahaya. Kalau Refleks. kecepatan kita mungkin masih standar gitu ya, pelan mungkin masih bisa lah ya kita Betul. waspada gitu. Tapi pada saat memang kecepatan kita tinggi nih, Erik ya, tiba-tiba tahu, waduh ada jalan rusak, aduh ada lubang di depan, spontan. Nah, itu bagaimana? Yang pertama kisi-kisinya Bu, jangan panik. Oke, Kalau jangan panik. kalau ketika kita panik, kita pasti bingung harus melakukan apa. Tiba-tiba kita lewat aja, tahu-tahu kita nginjak lubang aja, tahu-tahu kita bermanuver aja. Jadi yang pertama itu jangan panik, terus turunkan kecepatan kendaraan. Nanti itu di situ kita bisa mengontrol kendaraan kita untuk melakukan pengereman. Oke. Jadi ada jarak untuk pengeremannya itu berapa meter, sekiranya aman baru kita lewati. Oke. Kemudian misalkan kita menemukan di jalan ini jarak pandang kita itu terbatas ya. Ya, Karena mungkin karena jalannya itu tanjakan atau menurun gitu kan, atau mungkin tikungan. Biasanya kan pandangan kita memang terbatas ya, Erik ya. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi tersebut? ketika jarak pandang kita tidak terlihat ya di depan itu, Bu. Lebih baik kita lebih sabar. Dalam artian ngapain kita harus ngebut? Sedangkan kita tidak tahu kondisi di depan itu ada apa. Ya, Oke. sebisa mungkin kita rata-rata jalan seumumnya aja lah Bu. Ketika tidak bisa melihat ada bahaya atau ada apa di depan, lebih baik kita memperlambat kendaraan. Ketika emang benar-benar sudah aman, jalannya aman, baru kita bisa menambah kecepatan. Seperti Oke. itu. Kemudian satu lagi nih, Rik. Kecelakaan kan juga beberapa kali terjadi di persimpangan ya. Betul. Karena keluar masuknya kendaraan Ya. yang tidak diketahui atau mungkin secara mendadak gitu. Tipsnya supaya kita aman di jalan. Mungkin kita juga nggak tahu sih di depan juga ada persimpangan gitu. Kecuali kita sering lewat sana gitu. Bagaimana? Kalau di persimpangan itu aslinya ada tekniknya juga Bu. Jadi ketika di persimpangan itu kita tidak boleh cuek. Ya, ketika kita berada di simpang 4, kita ingin berbelok ke sebelah kanan ya contohnya Bu ya. Oke. Berbelok sebelah kanan, ketika lampu hijau kan kita otomatis langsung berangkat ke arah yang kita tuju, ke arah belokan kanan. Di situ kita itu aslinya itu tidak boleh cuek Bu. Dalam artian belum tentu dari arah depan itu paham kalau kita sedang berbelok. Oke. Ya, sedang berbelok dan juga biasanya dari arah depan itu kan ada yang belok kiri jalan terus. Nah, di situ kan dia asal belok-belok aja Bu. Kita belum tentu dia paham dengan keadaan kita ketika kita sedang berbelok. Jadi tipsnya apabila kita berada di persimpangan ingin berbelok sebelah kanan contohnya, pertama nyalakan lampu sen. Pertama kita nyalakan lampu sen, lihat ke arah tujuan kita. Kita melihat dari arah berlawanan, contohnya dari depan dan dari sebelah kiri jalanan. Di situ bisa aja dari depan itu yang saya bilang tadi belok kiri jalan terus. Nah, kan lebih bahaya. Jadi kita antisipasi dari kendaraan di depan kita. Oke. Selanjutnya kita scan sekelilingan aman atau tidak ketika kita ingin melakukan perjalanan itu. Selanjutnya kita beri isyarat. Isyaratnya itu berupa bunyikan klakson. Itu kita memberitahu bahwasanya kita ingin melewati jalur tersebut. Oke, Gitu. oke. Jadi intinya jangan cuek walaupun itu jalan kita ya bisa dibilang Oke. Memang hak alur kita lewat ya, itu kan gitu, tetapi kita juga tetap harus waspada. waspada. Betul. Oke, mungkin Erik bisa dirangkum gitu. Apa sih yang nggak boleh kita lakukan ketika berkendara? Baik persiapannya dari awal berangkat sampai perjalanan. Jadi Yang nggak boleh. yang tidak boleh kita lakukan ketika kita ingin berkendara yang pertama kondisikan kendaraan kita itu aman. Apabila kendaraan kita tidak aman, kita jangan berkendara. Oke. Contohnya kayak bannya
sudah habis atau bannya sudah mati, sistem pengereman dan lain-lain yang terdapat di kendaraan itu terjadi kerusakan, kita jangan berkendara, jangan menggunakan kendaraan itu. Terus selanjutnya bagian diri kita. Apabila kita masih belum tahu ego kita seberapa, belum bisa mengendalikan ego kita seberapa, etika kita seberapa, ketika kita berkendara otomatis kita gampang terbawa emosi. Itu lebih baik ketika kita ada masalah pada diri kita jangan berkendara. Terus yang selanjutnya itu perhatikan kendaraan lain, karena kita di jalan raya itu tidak sendirian, kita ada kendaraan yang lain, contohnya roda 2, roda 4 dan roda yang lebih banyak, contohnya itu lebih bahaya juga. Jadi jangan asal berkendara saja. Ketika kita tidak mengerti teknik berkendara yang baik dan benar, lebih baik jangan dulu dah berkendara, karena itu bisa membuat kita kecelakaan, bisa dibilang seperti itu. Lebih berbahaya jatuhnya. Oke. Kalau mau menyalip, yang nggak boleh kita lakukan apa? Nah, yang ketika kita ingin menyalip, yang tidak boleh kita lakukan, ketika kita ingin menyalip, kita tidak tahu kondisi di bagian kanan atau sebelah kiri kita. Contohnya, kita ingin menyalip kendaraan di depan kita. Tahu-tahu kita lihat memang di depan kendaraan memang kosong, Bu. Kendaraan memang kosong, tapi ketika kita ingin berpindah jalur, ingin menyalip, kita tidak tahu kondisi di sebelah kanan kita. Itu jangan menyalip sebelum kita tahu kondisi di kanan kita ini aman atau tidak. Dalam artian, seperti saya bilang tadi, spion hanya menghadap ke belakang, tidak menghadap ke sebelah kanan maupun kiri. Lebih baik kita ketika ingin menyalip, tengok dulu, tengok secara cepat kanan atau kiri. Ketika kita ingin mendahului melalui jalur kanan, kita menoleh ke kanan secepatnya. Tuh. Baru kita mendahului. Kalau kita tidak melihat kanan atau kiri ketika ingin mendahului, itu sangat berbahaya. Bisa bersenggolan sama lawan arah. Itu juga harus pintar memperkirakan kan, kira-kira kendaraan saya ini bisa masuk nggak kan, begitu ya. Kendaraan kita mampu atau tidak untuk mendahului kendaraan itu kendaraan kita mampu apa enggak, kadang-kadang gitu ya. Kita berpikir kendaraan kita mampu cepet nyampe lah, ternyata seperti itu jadi kecelakaan. Dan juga mungkin sedikit prosedur ketika kita ingin mendahului kendaraan yang ada di depan kita itu tadi secara simpelnya, Bu ya, menoleh dulu. Hasilnya ada lagi, yaitu kita ketika ingin bermanuver atau berpindah jalan, ingin mendahului kendaraan, kita menoleh, melihat spion aman. Kalau ketika aman, kita nyalakan lampu sen sebelah kanan untuk memberikan isyarat bahwa kita ingin berpindah jalur. Ketika sudah berpindah jalur, kita lihat di depan kita aman, kita lihat di sebelah kanan kita aman juga, baru kita mendahului kendaraan. Jadi bukan asal nyerobot mendahului aja, Bu, bahaya itu. Dan juga kendaraan kita harus siap. Jadi kembali lagi faktor manusia lagi ya Pak ya. Gitu. Jadi tadi nyambung putar balik, sekarang itu yang banyak orang putar balik nggak ambil lajur kanan tapi langsung ambil lajur kiri. Kan bahaya itu juga. Iya Pak. Juga kalau tadi dikatakan di persimpangan kita, memang benar. Jadi mengurangi kecepatan itu penting saat kita persepsi kita tidak tahu di depan kita ada apa. Iya. Sama seperti yang Bu Yulis bilang, ada di jalan di mana itu yang kita naik hilang jalannya kan? Iya betul. Nah dari situ tuh kita kalau sudah terbiasa itu tidak akan berani banter, sebab kita tidak tahu apa yang kita hadapi di depan. Nah itu yang namanya defensive riding itu bisa seperti itu. Jadi akan mengurangi kecepatan. Kayak tadi kita berada di tempat yang baru, kita tidak hafal, pasti kecepatan kita tidak berani tinggi-tinggi. Iya. Karena juga tidak ada misalnya rambu yang memadai untuk menunjukkan di depan ada simpang. Nah itu makanya kecepatan memang kecepatan yang paling penting, sebab dengan kecepatan tuh, dengan jarak pandangan kita sekian, kita yakin bisa ngerem. Dan juga mungkin refleks yang penting ada juga bel. Apabila ada sesuatu yang baru mulai akan mencelakai kita bel. Dengan kita juga mengurangi kecepatan tentunya kan, biasanya kan gitu. Kalau nggak nutut, ya apa boleh buat sudah kalau itu. Baik. Karena kadang-kadang yang sana yang tidak kontrol. Baik. Rik, biasanya kecepatan berapa, Rik? Kira-kira kita masih bisa ngerem dengan kondisi aman gitu? Kadang-kadang kan kalau kecepatan tinggi ngerem kan kita yang ini kan terbalik kan gitu. Jadi kecepatan yang aman seberapa? Kalau rata-rata kecepatan di dalam kota itu 40 km itu nutut untuk melakukan pengereman dalam jarak yang lebih dekat. Nah, tapi ketika kecepatan di 40 ke atas sampai 70 hingga lebih itu bisa melakukan pengereman tapi dalam jarak yang cukup jauh.
Nah, di situ Betul. apabila kita melakukan kecepatan di 70 contohnya Bu ya, 70 km per jam, tahu-tahu di depan kita ada obstacle atau bahaya, kita melakukan rem mendadak pasti tidak nutut. Itu bahayanya kecepatan tinggi aslinya itu Bu. Nah, lebih baik ketika kita berada di jalan desa atau jalan kota, kita mengendarai kendaraan rata-ratanya aja lah. Lebih aman untuk diri kita dan orang lain. Ketika emang mau di antar kota, mungkin bisa menambah kecepatan juga. Oke. Jadi Bisa mengantisipasi. apabila terjadi sesuatu kita sudah bisa antisipasi lah ya Betul. gitu. Tidak sampai ada fatalitas lah begitu. Pak Hendy, di wilayah kita yang tinggi kecelakaannya kan selain di Singosari itu kan juga ada di Pakissaji ya Pak ya. Mulai Kebon Agung itu ke selatan, Pak Hendy kan mungkin beberapa kali sudah ke sana ya Pak ya. Sudah. Faktor jalannya kan Bapak tahu itu lurus gitu kan. Kalau sepi itu enak banget Pak, memang buat kenceng kan gitu. Ya, Tapi itu sebenarnya berbahaya ya Pak ya, betul ya Pak ya. berbahaya. Kira-kira potensi apa Pak yang membahayakan di situ ketika kita dengan kecepatan tinggi? Selain mungkin karena banyak persimpangan, ada hal-hal lain nggak Pak ya di sana? Ya, kalau potensinya itu kalau saya rasa kalau sekarang itu lebih mending ya, karena jalannya lebih diperlebar, bahu jalan diperkeras dan ada yang diperlebar kan, sehingga jarak pandangan lebih bagus. Memang meskipun sepi, itu sebenarnya kalau kita tadi punya rasa defensive riding tadi itu, maka kita tidak akan banter-banter amat gitu loh. Nih, Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat tadi itu, ini ada potensi apa? Ya mungkin di sana kan, ya itu tadi saya bilang arteri lokal tadi. Karena apa? Tidak ada batasnya antara tata guna lahan yang ada itu, ada toko, ada sekolah, ada kantor, ada apa, langsung mengakses ke jalan semua. iya. Ya tahu-tahu ada sepeda motor keluar gitu kan. Tapi dengan jalan yang lebih lebar dan ruang gerak yang pandangan yang cukup itu bisa, karena apa? Meskipun ada yang keluar, itu kita masih ada ruang untuk bermanuver di situ. Sehingga masih oke kalau sekarang. Kalau dulu mungkin lebih parah lagi. Nah, yang lebih parah kalau memang di Pakissaji itu yang di daerah dekat pasar itu ya. Pasar Pakissaji? Ya pasar sama ya di dekat yang Pakissaji kecamatannya, Oke, iya, kan iya. padat. Kalau yang Mulai di rame jalan situ, itu, Pak. kalau yang Betul. dekat yang di pabrik-pabrik itu masih mending ya, masih lebar bahu jalan. Kalau situ kan sudah mepet sekali. Betul. Nah itu memang kalau orang masuk situ ya tidak seharusnya dengan kecepatan tinggi. Betul. Jadi memang speed yang harus kita kontrol sendiri di situ. Iya. Untuk penerangan jalan Pak itu sangat berpengaruh atau tidak Pak? Pengaruh kalau malam. Nah, Baik. yang gelap. Itu. Oke. Kalau misalkan di jalur panjang nih Pak, jalur panjang orang cenderung dengan kecepatan tinggi itu diperkenankan tidak atau ideal tidak ketika kita buat speed trap di sana? Sebenarnya speed trap itu adalah mekanisme untuk mengingatkan kita aja bahwa ada sesuatu di depan. Oke. Ataupun apakah Anda masih oke? Gitu. Jadi are you okay? Gitu. Itu Oke. untuk kalau jalan tol seperti itu, mengingatkan bahwa kita masih bisa supaya kalau kita kaget, oh ya saya harus tetap waspada. Nah, itu di jalan tol. Tapi kalau di kota atau di bukan jalan bebas hambatan ya, itu kita akan menunjukkan dia bahwa hati-hati ada sesuatu di depan. Gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi enggak akan orang akan pelan-pelan gara-gara speed trap itu. Atau mungkin kan biasanya kan ada sekolah atau memang ada Betul, pabrik di mana ada betul. keluar masuk manusia banyak kan gitu. Betul, Pak? betul. Boleh seperti itu. Boleh Baik. seperti itu. Tapi dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Karena apa? Speed trap itu membuat getaran apabila dia dilewati kendaraan besar. Nah, getaran itu bisa membuat resonansi bangunan yang ada di sampingnya. Oh, begitu. Ya kalaupun enggak bangunan yang sampingnya, ada misalnya kamar di situ, kamar tidur orang di dekat situ. Coba ada mobil lewat dari pagi sampai malam sampai pagi nantinya. Bagaimana kan? Mengganggu sekali. Betul. Jadi seperti itu. Erik, mungkin ada yang bisa disampaikan ke sobat lantas di luar sana dalam berkendara, khususnya anak muda nih, Rik. Gitu kan.
misalkan jangan begini, jangan begitu, atau hal-hal ini loh yang bisa membuat kita tuh celaka gitu loh. Paling tidak kan ada upaya antisipasi yang harus dipahami oleh mereka ketika berkendara, khususnya buat anak-anak muda nih, Lil. Untuk ya saya bilang teman-teman ya, teman-teman yang ada di luar tidak apa-apa menyalurkan hobi tapi di tempat yang benar. Karena apa? Ketika menyalurkan hobi di tempat yang salah, kita bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain. Ketika kita menyalurkan hobi kita di tempat yang benar, resiko ditanggung sendiri, tidak masalah kan? Resiko ditanggung sendiri dan juga lebih baik berkompetisilah di tempat pada umumnya. Seperti mengikuti event-event itu bisa dibilang teman kita lebih melihat kita ketimbang kita ugal-ugalan, kita balapan liar di jalan. Itu hanya sekedar lingkup yang bisa dibilang di situ-situ aja. Apabila kita mengikuti lingkup seperti event-event drag race atau yang lain-lain, itu kita bisa dilihat hingga nasional juga. Itu lebih tersalurkan hobi kita. Lebih bertanggung jawab kan, seperti itu ya. Lebih baik di sana daripada kita di jalan. Sangat berbahaya sekali di jalan karena bukan cuma roda 2 aja yang di jalan, Bu. Betul. Ada juga roda 4 sampai lebih. Betul. Bisa bahaya. Betul. Tingkat kecelakaan, fatalitasnya juga kan lebih besar, bisa menyebabkan kematian lah. Ketika kita menyalurkan hobi kita di tempat yang benar, paling tidak kita ada safety sendiri, bisa untuk mengurangi cedera-cedera serius. Dampak yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Edi atas kehadirannya ke tempat kami. Edik, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Mbak. Nanti masih latihan lagi ya. Jangan lupa diajak-ajak teman-temannya yang daripada ugal-ugalan di jalan. Betul. Ayo kita ke Kanjuruhan aja. Ada Setiap hari teman-teman. Sabtu kita latihan. Nah, lebih disalurkan ke tempat yang benar ya. Baik, Sobat Lantas, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat dan mengakhiri acara seperti biasa. Saya sudah siapkan satu buah pantun. Bapak Ragil pergi ke Kauman, tak lupa beli oleh-oleh asinan. Pahami berkendara sesuai aturan agar berkendara selamat sampai tujuan. Terima kasih sekali lagi. Saya Eti Listiana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.